Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas review Riperda Kabupaten Manggarai Barat nomor 3 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014-2025. Perkenalan, nama saya Ridwan Rajab. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rizka Salsabila. Nama saya Elisa Bersawati. Perkenalkan, nama saya Isnaini Kumalasari. Dan nama saya Nurala Prabaningrum. Langsung saya dibacakan oleh teman kita yang pertama, oleh Elisa Nur Siswati. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan visi dari Kabupaten Manggarai Barat. Yaitu terwujudnya Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next, misi Manggarai wisata berkota yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah maupun masyarakat. Yang kedua, pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab, serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Poin yang ketiga, industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, menciptakan wirausaha masyarakat setempat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam maupun sosial budaya dengan konsep ekowisata. Poin yang terakhir, organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Next. Tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata, meningkatkan produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan. Yang ketiga, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melakukan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Next, yang poin yang keempat, mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Poin yang terakhir, mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya, sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pengembangan dari wisata. Poin yang pertama, pengembangan destinasi ekowisata alam yang menawarkan banyak kegiatan seperti trekking, hiking, snorkeling, scuba diving, volunteer, tourism, maupun outbound. Poin yang kedua, pengembangan destinasi ekowisata budaya yang bangga akan budaya asli dan selalu menjaga kelestarian warisan budaya. Yang ketiga, pengembangan destinasi sebagai kesatuan pulau yang utuh yang menjaga kualitas lingkungan, alam, budaya untuk generasi yang akan mendatang. Poin yang keempat, pengembangan destinasi yang hangat, ramah, menyambut dan memberikan pengalaman total bagi wisatawan. Yang kelima, pengembangan destinasi yang mudah diakses dan menyediakan beragam layanan dan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Alfi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan tentang sasaran pembangunan kepariwisataan daerah. Poin yang pertama, pengembangan destinasi dengan melibatkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas wisata dengan prinsip-prinsip
kearifan lokal. Selanjutnya, pengembangan jejaring mitra lintas pemangku kepentingan dalam pemasaran destinasi Manggarai Barat. Selanjutnya, pemasaran destinasi pariwisata di Manggarai Barat dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata. Selanjutnya, pengembangan kelembagaan pariwisata yang kredibel dan akuntabel hasil dari sinergi para pihak yang berkepentingan atau para pemangku kepentingan. Selanjutnya, adanya dukungan dari segenap pihak dalam kegiatan kelembagaan pariwisata yang bertujuan untuk pengembangan destinasi ekowisata Manggarai Barat. Peningkatan kualitas SDM pelaku pariwisata di level teknis agar dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan meningkatkan kesadaran pariwisata di tingkat masyarakat agar dapat mendukung pengembangan pariwisata yang dilakukan di Manggarai Barat. Next. Selanjutnya arah pembangunan. Yang pertama, pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Yang kedua, berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesepakatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian. Yang ketiga, penataan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata meliputi 1. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah. Yang kedua, pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada. Yang ketiga, pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas. Yang keempat, revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas berkelanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah. Next. Selanjutnya saya akan membahas pembangunan industri pariwisata daerah meliputi 1. Penguatan struktur industri pariwisata, 2. Peningkatan daya saing produk pariwisata, 3. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata, 4. Penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Next. Pengembangan daya tarik wisata meliputi 1. Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah dan memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Isnaini. Isna, suaranya masih di mute. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan tentang strategi untuk pengembangan kualitas dan keanekaragaman usaha daya tarik wisata, yaitu meliputi mengembangkan manajemen atraksi, menguatkan kualitas produk wisata, dan memperbaiki kualitas interpretasi, meningkatkan pengemasan produk wisata. Selanjutnya, yaitu strategi pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Pengembangan DPD sebagai meliputi
perwilayahan pembangunan DPD, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, dan mengembangkan investasi di bidang pariwisata. Selanjutnya, yaitu pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan dalam DPD, yaitu arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi, angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan angkutan laut dan angkutan udara, meliputi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, mengembangkan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan fasilitas pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Strategi pembangunan fasilitas pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat yaitu pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf D meliputi pengembangan prasarana umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata, meningkatkan kualitas prasarana umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong tumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata. Yang terakhir, pengendalian pembangunan prasarana umum, dan fasilitas pariwisata sebagai destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Laila. Baik, terima kasih Kak Isna. Berikutnya ada strategi industri pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, arah kebijakan penguatan struktur Indonesia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 47A diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata meliputi meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata, yang B menguatkan fungsi hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing, yang C menguatkan mata rantai menciptakan nilai tambahan antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait. Selanjutnya ada strategi pemasaran pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan meliputi A. Meningkatkan keterpaduan sinergis, promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, yang B. Meningkatkan strategi bertanggung jawab yang menekankan tanggung jawab terhadap pemasaran berbasis pada pemasaran yang masyarakatnya, sumber daya lingkungan, dan wisatawan. Selanjutnya ada pengembangan promosi pariwisata, arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf D meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Manggarai Barat di dalam negeri. Yang kedua ada penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Manggarai Barat di luar negeri. Selanjutnya ada strategi kelembagaan Kabupaten Manggarai Barat, arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf A meliputi yang A. Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah, yang B. Menetapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategi pembangunan daerah, yang C. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan menangani bidang pemasaran pariwisata
Selanjutnya yang D, mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata. Yang E, mengembangkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata. Selanjutnya ada indikasi program pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Manggarai Barat. Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanaan sesuai dengan tahapan RPJMD dalam RPJPD. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SKPD sebagai penanggung jawab didukung oleh SKPD terkait lainnya. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rajab. Next slide-nya. Oke, baik. Di sini saya akan presentasikan peta destinasi pariwisata daerah DPD Kabupaten Manggarai Barat 2014-2025. Di sini kita lihat gambar peta sebaran daya tarik wisata Kabupaten Manggarai Barat. Mulai dari Kecamatan Boleng, Ragam Pacar, Sananggoang, Lembar Selatan, Lembor, Welak, Doso, dan Kobos. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2014 sampai 2025. Ada 13 kawasan strategis pariwisata daerah KSPD. Yang pertama KSPD Komodo dan sekitarnya. Yang kedua KSPD Situs Warloka dan sekitarnya. Yang ketiga KSPD Liang Panas dan sekitarnya. Yang keempat KSPD Tarongbelang dan sekitarnya. Yang kelima KSPD Meliling dan sekitarnya. Yang keenam KSPD Sanonggoang dan sekitarnya. Yang ketujuh KSPD Watu Panggal, Daring dan sekitarnya. Yang ke-8 KSPD Istana Ular dan sekitarnya. Yang ke-9 KSPD Merenang dan sekitarnya. Yang ke-10 KSPD Cucapolo dan sekitarnya. Yang ke-11 KSPD Pacar Pugu dan sekitarnya. Yang ke-12 KSPD Kuburan Tua, Menggerang dan sekitarnya. Yang ke-13 KSPD Watu Timang, Raung dan sekitarnya. Selanjutnya masuk di gambar peta DPD Komodo. Di sini mendapatkan 3 objek wisata. Yang pertama Pulau Komodo, yang kedua Situ Loka dan Gua Yang Panas. Selanjutnya yang ketiga gambar peta DPD Sanonggoang yang meliputi objek wisata Puncak Gunung Beliling, Danau Sanonggoang, dan Watu Panggal Daring. Selanjutnya yang keempat, gambar peta DPD Istana Ular yang meliputi objek wisata Istana Ular, pantai berenang, dan air terjun Cucapolo. Yang kelima, gambar peta DPD Watu Timbang Raung, termasuk objek wisata di dalamnya wisata Pacar Pugu, Kuburan Tuang Gerang, dan Watu Timbang Raung. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Sudah Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Pak Andi, semua teman-teman. Hai anak-anak.